Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali melanjutkan modul 3E, yaitu bagian dari perancangan pondasi dalam. Yang modul D nanti adalah bagian D adalah tentang pondasi tiang miring atau batter pile. Kemudian yang bagian E nanti akan dijelaskan mengenai daya dukung lateral tiang. Dalam subbab perancangan pondasi dalam ini, sesi perancangan pondasi dalam ini di bagian D dan E ada posisi seperti terlihat di layar. Nanti setelah ini akan disambung dengan materi tambahan yang lainnya untuk minggu depan. Baik, kita mulai mengenai tiang miring atau istilahnya adalah batter pile. Ini adalah contoh penggunaan tiang miring. Kalau di bab-bab sebelumnya setelah kita bahas mengenai tiang yang tegak ya, yang dipancang vertikal, itu dia mempunyai daya dukung aksial. Kemudian kalau tiang miring ini nanti bagaimana efek dari distribusi gaya luar menjadi gaya aksial pada tiang miring. Nah, namun sebelum itu saya sampaikan dulu, di lapangan itu tiang miring itu digunakan, penggunaannya ada di mana, ya gitu ya. Ini salah satunya yang menggunakan tiang miring biasanya ada di dermaga, ya ada di dermaga. Kalau di dermaga itu ada bangunan namanya dolphin, ya. Dolphin itu adalah untuk nambat kapal. Jadi kalau kapal bersandar itu kan biar tidak bergoyang-goyang terkena arus bergerak, maka harus ditambatkan ke dolphin ini, namanya dolphin. Nah, karena tambat maka kan ada gaya horizontal tertarik gitu ya, kita menarik. Nah, ini maka karena ada gaya tarik maka diperlukan tiang miring. Nah, inilah ada tiang miringnya, batter pile. Ini untuk menahan gaya horizontal biar lebih kaku struktur tiangnya. Nah, atau di dermaga, misalkan ini ada ini kan fender ya, fender. Kalau fender tuh tempat kapal bersentuhan dengan dermaga. Nah, itu kan ada fendernya ya, kayak dari karet. Ini kan ada gaya dorong gitu. Maka ini akan ada gaya horizontal. Tentunya kalau gaya horizontal kayak tiang tegak mungkin menimbulkan defleksi lebih besar, itu ada pergoyangan, dan yang di dermaga tentunya tidak diharapkan adanya pergoyangan, maka ada dibantu oleh batter pile ini. Nah, di sisi lain batter pile ini juga kalau di dermaga bertemunya daerah laut sama daratan, biasanya di belakang juga ditimbun. Nah, karena ada timbunan ini ada tekanan tanah ke sana ya, tekanan tanah sama, sini ada dinding penahan tanahnya, maka ini jadi untuk menahan gaya horizontal itu ya lebih kaku dan lebih kuat, tidak terjadi defleksi yang berlebihan, maka dibuatlah batter pile dengan kemiringan tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan tiang miring atau batter pile di dermaga. Kalau untuk angker seperti ini contohnya bukan berarti juga bisa seperti ini, seperti ini. Oke, nanti itu kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini lebih umum lagi. Nah, kita sering melihat tiang miring atau batter pile itu pada pondasi dalam struktur jembatan biasanya ya, struktur jembatan.
hampir mirip dengan yang ada di dermaga tadi. Bagaimana kita ketahui? Misalkan ini di posisi abutment. Nah, ini kan jembatannya di posisi abutment. Abutment adalah sebuah struktur yang menghubungkan antara operate dengan jembatan. Ini ada namanya abutment. Nah, di belakang ini operate namanya operate. Nah, ini kan ada tanah, timbunan tanah. Nah, kalau ada timbunan tanah, biasanya ada dorongan ke sana. Nah, tekanan tanah aktif, dorongan ke sana. Nah, itu karena gaya horizontal, biar tidak defleksi, maka ini ada, selain ada tiang tegak, ini dibuat ada tiang miring. Nah, terlihat di sini kemiringan ditandakan dengan seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini artinya ini tertulis 1:10, kan gitu ya. 1:10. Ini artinya kemiringannya itu adalah 1 horizontal banding 10 vertikal. Jadi seperti kemiringan seperti 1:10. Nah, itu untuk menahan garis tali. Nah, di jembatan juga kan ada gaya gempa, ada gaya rem yang seperti bolak-balik, sehingga pada pilar jembatan, pondasinya itu diberi juga tiang miring. Nah, tiang miring yang di ini juga miring, ini juga miring atau butterfly. Ini agar struktur pondasi jembatan lebih rigid atau lebih kaku dalam menerima gaya horizontal. Ya, gaya horizontal kayak gini. Kalau jembatan ada rem, kemudian ada gaya gempa, gitu ya. Dan kalau gaya angin arah ke sana, tegak lurus. Nanti di di mata kuliah berikutnya pada saat perancangan jembatan, nah, nanti akan dipelajari hal tersebut. Nah, ini kalau dilihat lebih besar itu mungkin seperti ini. Ini adalah potongan memanjang longitudinal yang sini. Potongan memanjang. Ini adalah potongan melintang longitudinal. Seperti tampak seperti ini. Ini ada pondasi, ada pile cap, ini ada pilar, ada pier head, kemudian ini ada jembatannya sendiri. Ya, ada jembatannya sendiri. Seperti itu. Ini juga miring. Nah, kemiringan tiang ini atau butterfly ini ditunjukkan dalam perbandingan. Perbandingan misalkan 1:10 ini ya. Ini intinya kemiringannya itu adalah 1 yang horizontal, 10 yang vertikal. Jadi kalau yang lain lagi mungkin bisa jadi 1:9. Jadi kalau misalkan seperti ini tegak lurus kan 1 banding tak hingga ya. 1 banding tak hingga kan apa namanya? Karena kan tegak lurus. Kalau ini mungkin 1 banding tegak lurus, ini agak miring begini 1:10. Mungkin agak mendatar lagi ini 1:9 gitu misalkan, dan seterusnya. Ya. Jadi semakin pembandingnya semakin kecil berarti tiangnya miringnya semakin semakin mendekati horizontal. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Kalau digambarkan di bawah sini mungkin ini agak miring ke sana, yang mungkin ini lebih miring lagi, ini lebih miring lagi, dan seterusnya. Nah, ini di lapangan mungkin tidak semua alat pancang bisa memancang dengan kemiringan sampai tertentu. Ya, sehingga umumnya kalau di perencanaan mungkin yang paling banyak adalah 1:10 atau 1:9. Walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa alat yang dilengkapi dengan spesifik khusus, maksudnya alat pemancang tertentu itu bisa memancang perbandingan yang lebih mendatar. Nah, juga mungkin yang perlu diingat adalah bagaimana saya membayangkan 1:10 ini, gitu-gitu ya. Misalkan saya punya alat pancang 1:10 ini ya, kemiringan pemancangan 1:10 seperti ini. Jadi setiap 10 meter kedalaman maka akan ada jarak kemiringan 1 meter horizontal. Ya, gitu ya. Jadi kalau saya punya pancang kedalaman saya pengen kedalaman sampai 30 meter gitu misalkan, maka jarak
Nah, ujung ini jarak horizontal menjadi ada 3 meter, gitu ya. Kan 1:10. Kalau panjangnya 30, maka 3 meter. Nah, maka dari itu, untuk kemiringan ini harus hati-hati, karena kelihatannya kecil 1:10, 1:10. Tapi itu nanti akan memberikan apa namanya, jarak horizontal yang sangat besar kalau panjangnya sangat dalam. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan tiang belit makanya taruh di luar. Kalau misalkan taruh di tengah ini ada misalkan ada kemiringan, ya ini harus hati-hati kalau yang luar tegak, yang dalam miring nanti misalnya nabrak, di dalamnya nabrak tiang yang lain kan begitu. Karena sangat dalam tiangnya. Ya. Itu adalah arti dari kemiringan tiang. Umumnya 1:10, 1:9 sudah mencukupi. Nah, di lapangan bisa terlihat seperti ini. Ini adalah contoh spoon pile. Spoon pile itu yang seperti yang dulu sudah disampaikan di bab terdahulu adalah tiang beton yang dalamnya ada lubangnya. Bentuknya bulat, ini spoon pile. Nah, ini miring. Ya, ini miring. Ada kemiringan. Bisa 1:9, 1:10 seperti itu. Gunanya seperti itu tadi untuk menahan horizontal. Ini adalah pondasi jembatan mer, jembatan mer yang di dekat Stikom itu pada saat pembangunan terdahulu. Nah, tidak hanya spoon pile, maka tiang pancang baja juga bisa dibuat miring. Ya, ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini adalah bentuk di lapangan dari gambar sebelumnya tadi. Nah, gambar ini kan kalau digambar seperti itu, ini di lapangan seperti ini. Ya, ini ada apa namanya, angka bajanya, ini ada pilar, ada pier head-nya, ini ada pilarnya, ini ada pile cap-nya, ini ada tiangnya ya, tiang panjang. Yang ini coklat-coklat ini adalah pontonnya ya, ponton untuk tempat duduk ini kan ada, nah ini ada crane, ini kan crane besar ya, duduk di ponton ini ada apa? Ada boomnya atau untuk crane-nya, sini ada untuk masang seperti itu. Jadi tidak hanya untuk masang segmen per segmen saja crane dulu, pada saat memancang dulu tentunya juga digunakan ponton. Maka dari itu untuk bangunan-bangunan yang di air dengan kemancangan tegak maupun miring yang lokasinya remote jauh dari daratan, biasanya memang suka digunakan baja karena kan lebih ringan untuk angkutannya, untuk pemancangannya, untuk pengangkatannya dan sebagainya. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Mungkin ini perlu diperhatikan. Nah, sebagaimana di awal tadi, pada dasarnya tiang miring itu kan banyak diaplikasikan karena untuk mendukung gaya horizontal. Nah, jadi mungkin sebelum ke sana kita lihat dulu kalau misalkan ini ada tiangnya nggak miring ya, tiangnya nggak miring, ini semua vertikal. Kalau ada gaya horizontal, nah ini kan harus diterima oleh tiang. Bagaimana cara menerimanya? Maka kalau ada gaya horizontal, maka gaya horizontal yang ada pada pile cap akan didistribusikan secara merata pada seluruh tiang menjadi gaya lateral tiang. Kalau tiangnya nggak ada yang miring. Jadi misalkan ini jumlah tiangnya 12, ya, N sama dengan 12, yang 3 kali 4, 12. Maka kalau ada gaya horizontal di pile cap sebesar H, maka satu tiap tiang akan menerima H per 12. Kalau misalkan H-nya ini 120 ton gitu ya, 120 ton. Terus kemudian N-nya 12, maka di sini masing-masing akan ada 10 ton di tiap tiang nih ya. Ini kan 10 ya, 10 semua tiap tiang 10. Nah, ini kalau tiangnya tegak. Ya, kalau tiang tegak, seluruhnya akan diterima oleh tiang menjadi gaya lateral. Nah, kalau tiangnya miring bagaimana? Ada tiang miring. Nah, ini akan berbeda. Ceritanya akan berbeda. Kalau ada tiang miring dan di pile cap-nya ada gaya horizontal, maka seluruh gaya horizontal ini akan lari ke tiang yang miring saja. Ya, ini kan ada tiang miring, ini tegak, ini miring. Karena yang miring ini jauh lebih kaku daripada tiang yang tegak, ya,
maka seluruh gaya horizontal akan didistribusikan tidak menjadi gaya lateral, tapi menjadi gaya aksial dalam tiang ini. Menjadi gaya aksial, ya, menjadi gaya aksial gini. Jadi kalau ada gaya H, maka dia akan menjadi gaya aksial di sini, tekan, dan gaya cabut di situ. Karena sifatnya yang miring kaku, maka yang kaku menahan duluan. Ini ibaratnya kalau ada orang dewasa gitu ya, sama anak-anak sama-sama menahan pergerakan meja atau blok, maka otomatis yang besar atau yang kaku itu akan menahan dulu. Nah, yang anak-anaknya ini tidak akan banyak karena dia lebih fleksibel ini. Nah, itu nanti akan dibahas di bab tentang lateral tiang. Nah, kita sekarang pada tiang miring dulu. Intinya gitu. Jadi yang ini nanti akan menjadi gaya aksial di tiang ini. Yang ujung belakang sama depan saja. Ya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara kalau H ini? Ini kalau ini saya tulis T, nah nanti bisa dihitung berdasarkan kemiringannya ini, misalkan 1/10. Nanti bagaimana cara menghitungnya? Itu bisa dihitung. Ya, kita transfer gaya horizontal menjadi gaya aksial pada tiang yang miring. Nah, ini adalah prinsip konversinya. Ya, bagaimana mengkonversi sebuah gaya lateral menjadi gaya aksial pada butterfly atau tiang miring. Ada dua cara. Yang pertama cara grafis, perbandingan panjang. Kemudian yang cara kedua adalah yang trigonometri. Sangat sederhana. Jadi semisal kita tahu ada konstruksi tiang yang coklat ini ya, yang ini 2 dengan perbandingan miring ini misalkan ini 1, 2, 1, misalkan ini ya, 2,946, 3, misalkan saja seperti itu. Ini adalah perbandingan miring-miringnya. Maka kalau diketahui di sini ada gaya horizontal H gitu misalkan ya, sebesar 1.800 kN. Pertanyaannya, berapa yang terjadi di sini? Konversinya, gaya tekan dan gaya cabut di depan dan di belakangnya. Maka gampang saja, kita buat perbandingan. Kita gambar misalkan kita gambar begini. Misalkan 1.800 sama dengan 2 cm. Misalkan saja ya, kita gambar panjang begini dengan panjang tertentu ini 2 cm itu. Nah, kemudian ini kan miringnya kita tahu nih, perbandingan miringnya. Ya, kita buat ini yang melewati ujung ini buat garis gini, buat garis di mana kemiringannya ini sama dengan kemiringan tiang butterfly ini. Juga ini kita buat garis gini yang kemiring sama. Nah, sehingga kan akan ada perpotongan di sini. Nah, kita tinggal cari aja ini. Ini panjangnya berapa, kan gitu ya. Ini panjangnya berapa, gitu misalkan ya. Kalau ini misalkan 2 cm sama dengan 1.800, maka ini tinggal kita hitung aja ini berapa senti. Nah, misalkan A gitu ya, A cm, maka A cm, maka berapa nilai T ini ya, tinggal perbandingan saja ya. 2 banding 1.800 sama dengan A dibanding X yang dicari ya. A ini kan nanti kan meterannya tahu dari perbandingan itu. Bisa dihitung secara perbandingan segitiga ini untuk dapat A-nya. Atau misalkan kalau kita pakai kertas milimeter tinggal dilihat aja secara visual berapa. Nah ini nanti ketika itu A-nya ada angka, maka kita tahu. Nah ini X-nya atau T-nya berapa bisa dicari. Nah ini adalah perbandingan grafis secara cepat. Namun kalau matematis perhitungan lebih enak menggunakan trigonometri ya. Nah, cara berikutnya adalah menggunakan trigonometri. Ya, ini umumnya kalau untuk perhitungan analitis menggunakan trigonometri. Seperti terlihat pada uraian berikut, maka besarnya nilai T itu bisa dicari dengan ini, misalkan H
T cos alfa sama dengan T cos alfa. Sehingga H sama dengan 2T cos alfa. T-nya H dibagi 2 cos alfa. Atau bisa dituliskan secara mendatar ya, seperti ini. Sehingga kita tahu kalau perbandingan kemiringan ini ya, ABC-nya ini, kalau misalkan ini ya, perbandingan miringan seperti ini, yang disebut cos alfa, ini alfanya ada di sini. Cos kan sama dengan sumbu miring dibagi X dibagi sumbu miring. Ini berarti cos alfa sama dengan B per C. Ya, itu kan gitu ya. Kalau sin kan satunya A per C. Nah, ini cos alfa adalah B per C. Seperti dulu kita pelajari waktu SMA. Nah, ini waktu langsung saja menggunakan contoh soal. Semisal saya punya 4 tiang dalam grup, ya, tapi masing-masing miring, dan hanya ada contoh peringkat itu hanya ada gaya horizontal. Ya. Nanti ada. Kan hanya ada gaya horizontal sebesar 8 ton. Ya. Ada gaya horizontal sebesar 8 ton. Maka berapa menjadi gaya aksial di tiang ini? Kan soalnya ini miring semua ini. Tiang ini juga miring ke arah sana, ini miring juga ke arah sana, ini juga miring ke arah sana, ini miring juga ke arah sana. Ya, dengan kemiringan 1:9. Atau kalau dituliskan di sini, mungkin gini, 1:9. Tegaknya 9, 1, yang miringnya berarti akar 82 dengan menggunakan Pitagoras. Ya, akar 9 kuadrat ditambah dengan akar 1 kuadrat, itu akar 82. Nah, bagaimana? Nah, maka Pmax bisa dihitung dibagi dengan cara seperti ini. Ya, dengan ini dibagi N, jumlah tiangnya itu ada 4, jadi 8 ton, kan harus 8 ton bagi 4, dibagi cos alfa. Nah, cos alfanya kan ini X bagi akar sumbu miringnya 82. Jadi cos alfanya adalah 1 per akar 82. Berarti ini tinggal 8 bagi 4 ada 2 ton dikalikan akar 82 menjadi 18,11 ton. Nah, tapi maksudnya ini bagaimana? Jadi maksudnya begini, kalau ada gaya horizontal di pile curve semua 8 ton, maka dia otomatis ini akan menjadi tekan di sini, sebesar 11, ini menjadi gaya aksial tekan di depan 18,11 ton dan menjadi gaya cabut ya, gaya cabut di belakang. Ya, ini adalah aksinya, ini adalah reaksinya ya. Ini sebesar sama 18,11 ton. Nah, jadi kalau ada gaya horizontal akan ditransform menjadi gaya aksial pada tiang miring. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ini sama semua, sama maksudnya dengan konfigurasi yang sama, 4 tiang, kemiringan yang sama persis. Nah, sekarang gayanya itu di contoh nomor 2 ini tidak hanya horizontal saja, ini juga ada gaya vertikal. Nah, bagaimana kita menghitungnya di sini? Nah, menghitung berapa Pmax A, nah, Pmax A itu ada yang di belakang, dan ini Pmax B, ini maksudnya ada yang di depan. Ada berapa? Sini. Nilainya ada berapa? Nah, karena ini merupakan gabungan dari gaya vertikal dan gaya horizontal, maka kita hitung dulu yang tadi kan ya, yang akibat dari gaya horizontal ini kan sudah kita hitung tadi, sebesar 18,11 ya. Ini adalah akibat dari gaya horizontal 8 ton.
Nah, yang akibat gaya vertikal bagaimana? Ini gaya vertikalnya ada 120 ton. Ya, ada 120 ton, maka 120 ton ini kan tegak. Ya, posisinya kan tegak, ya. Posisinya tegak, bagaimana ini bisa menjadi aksialnya menjadi sejajar dengan kemiringan tiang. Maka kita perlu konversi menjadi ke tiang miringnya. Bagaimana? Ya, tinggal di sini vertikalnya berapa? 120 ton kan ini, ada 120 ton. Bagi jumlahnya ada 4, bagi rata, karena ini ada vertikal kan. Kalau vertikal kan dibagi rata 4. Terus kemudian dibagi dengan, bukan cos kalau ini kan sin alfa. Ya, ini adalah sin alfa. Karena apa? Ini kan vertikal tegak kan berasosiasi dengan ini. Ya, kalau tentang gaya horizontal berasosiasi dengan perbandingan yang horizontal. Ya, maka sin alfanya adalah 9/82. Nah, ini tinggal ini 120 dibagi 4. Dibagi 4 itu kan ada 30 ya. 30 lah, ini karena 9-nya. Jadi ini ada sebagai pembagi ini dikeluarkan bisa menjadi pembagi, sehingga kalau dikalikan dia menjadi 30,18 ton. Nah, ini artinya apa? Kan gitu ya, ini artinya apa? Jadi, artinya akibat gaya vertikal 120 ton, ini menjadi aksial tekan ya, aksial tekan di sini sebesar 30,18 ton. Ini juga akan menjadi aksial tekan, tapi sudah miring bentuknya, bukan tegak lagi, miring. Ya, kalau ini kan tegak lurus ya, ini menjadi miring. Ini juga ada 30,18 ton. Nah, padahal ini kan tidak hanya vertikal saja, tapi juga ada horizontal. Nah, kalau akibat horizontal ini kan ada gaya ke sana kan, cabut sebesar 18,11 ton. Nah, di sini ada akibat gaya horizontal, ini ada gaya tekan sebesar 18,11 ton. Nah, berarti yang di sini itu ditambahkan, kalau yang di sini dikurangkan. Kan gitu ya. Nah, kita lihat yang di P max B dulu ya, di P max B dulu. Berarti kan ini ditambahkan. Karena arahnya sama, tekan dengan tekan. Jadi, akhirnya 30,18 ditambah, ini akibat gaya vertikal, yang sudah dikonversi ke tiang aksial miring, ini ada ditambah dengan 18,11, ini adalah akibat gaya horizontal yang sudah dikonversikan ke arah miring. Karena sudah arahnya sama-sama miring, dijumlahkan sama-sama tekannya kan di sini, arahnya sama-sama tekannya, maka menjadi 48,29 ton. Adapun yang di P max A yang di belakang ini, karena satu yang vertikal tekan yang ininya cabut, maka ini dikurangkan. Nah, ini dikurangkan ini. Kurangkan sehingga 30,18 ton dikurangi 18,11 jadinya tinggal 12,07 ton. Nah, tapi ini kan masih plus ya. Nah, plus kalau ini masih karena plus ini kan memberikan tekan. Ini juga masih plus ya. Kan ini masih plus, ini berarti tekan. Nah, saudara bisa bayangkan apabila horizontal ini 8 ton ini tidak 8 ton tapi besar sekali ya, misalkan 8 ton ini bukan, tapi mungkin menjadi 20 ton atau 30 ton. Nah, kalau gaya horizontal sangat besar, maka ini yang belakang ini menjadi bukan 18, mungkin bisa lebih dari 30 ton yang belakang ini. Sehingga kalau pengurangnya lebih besar, maka ini nanti akan menjadi negatif ya. Kalau gaya horizontalnya sangat besar, maka yang di belakang ini menjadi negatif karena tekannya lebih kecil daripada tariknya. Nah, kalau negatif itu berarti tiangnya akan tercabut. Ya, tiangnya akan tercabut, maka kita harus cek di situ. Nah, dari sini saudara bisa melihat kalau digabungkan antara beban vertikal dan beban horizontal, kemudian semuanya yang vertikal dikonversi ke dalam aksial tiang miringnya, maka akan terjadi seperti ini. Sehingga kalau sudah sama-sama dalam miring, nanti bisa dijumlahkan dan
atau dikurangkan kalau gayanya saling berlawanan arahnya. Baik, berikutnya ini contoh ketiga. Nah, kita contoh ketiga bagaimana? Nah, contoh ketiga ini ya, contoh ketiga ini mungkin tidak akan saya terangkan secara detail. Ini misalnya ya, ada tidak hanya tidak hanya gaya vertikal dan gaya horizontal saja, tapi kalau ada gaya momen bagaimana? Nah, kalau ada gaya momen bagaimana? Nah, maka ini sebenarnya cara mengerjakannya hampir sama dengan yang tadi contoh perhitungan kedua tadi, tapi ada tapinya ini. Yang akibat gaya momen ini, akibat gaya momen mx dan my-nya ini harus kita hitung dulu menjadi Pmax dan Pmin. Intinya gaya momen ini kita tanafsus dulu menjadi ini. Ini kan tegak lurus ini ada otomatis ini kan ada Pmax, ini ada P minimum. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, yang gaya vertikal tadi. Kalau tanpa momen kan tinggal dibagi saja, 120 bagi 4. Nah, kalau kalau ada gaya momen maka tidak bisa sekedar dibagi, maka kita harus hitung dengan cara ini. Seperti yang di bab sebelumnya ya. Kita hitung dulu berapa Pmax-nya berapa. Jadi Pmax itu sudah gabungan antara vertikal dengan momen, baik momen mx maupun my. Pmin juga begitu, antara vertikal dengan momen. Ini angkanya berapa? Ini harus dicari dulu. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru kemudian kita hitung dengan seperti ini. Yang ini adalah akibat gaya vertikal, ini adalah akibat gaya horizontal. Kalau akibat gaya horizontal tetap sama dengan cara yang tadi. Sini kan ada 18,11 ton ya, gitu. Nah, yang sini kita perlu hitung dulu berapa Pmax-nya, baru kemudian dan berapa Pmin-nya, baru kemudian kita bagi dengan sin alfa ya. Kita bagi dengan sin alfa sehingga kita bisa menghitung Pmax B berapa dan Pmax di A berapa. Berapa Pmax di B? Nah, ya ini dari hasil hitungan ini adalah kita masukkan saja ke sini. Nah, dijumlahkan karena ini sudah sama-sama seperti tadi. Ya, ini kita larikan ke situ. Nah, kemudian yang ini tinggal dikurangkan dengan ini. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sama dengan perhitungan kedua ini. Cuma ini kan tinggal Pmax sampai min-nya kan nggak ada kuadrat-kuadratnya, hanya V bagi N saja. Nah, namun untuk kalau ada momen kita harus hitung dulu Pmax-nya ini dengan menggunakan ini. Ya, dengan menggunakan nomor 1 ini, nomor 2 ini. Kita cek dulu situ, baru kita masukkan di situ. Sehingga kalau misalkan di sini itu sudah ketemu Pmax-nya, nanti ditambah gaya horizontalnya sama-sama tekan, ya. Kemudian ini ada Pmin-nya ke sini, akibat gaya horizontal kita tarik, nah tinggal yang di belakang ini adalah Pmin dikurangi Pmax, nah kan begitu ya, Pmin dikurangi Pmax, karena saling berlawanan arahnya. Kalau yang di depan sini, tinggal Pmax ditambah dengan Pmax akibat gaya horizontal sama-sama. Nah, namun bagaimana kalau momennya sangat besar? Ya, kalau momennya sangat besar, bisa jadi Pmin-nya ini tidak mengarah ke tekan, tapi juga tertarik kan? Sehingga nanti di sini ketemu minus, di sini ketemu minus. Ya, karena kan sudah sama-sama minusnya ini. Nah, kalau sama-sama minusnya berarti ini nanti juga menjadi cabut atau minimum. Kurang lebihnya seperti itu. Prinsipnya yang perhitungan ketiga ini adalah kita cari dulu beban vertikalnya dengan cara P maksimum dan P minimum seperti yang di bawah ini. Ya, baru kemudian akibat yang di bawah ini kita masukkan di perhitungan vertikal. Adapun yang horizontal sama, baru kemudian kita jumlahkan situ. Silakan dicoba ya, akan coba sendiri. Nah, untuk tugasnya, nah ini hitung contoh perhitungan 3. Ini maksudnya ini ya. Prinsipnya sudah saya sampaikan, tapi mungkin angka-angkanya silakan dicari sendiri sekaligus untuk latihan dari yang bab sebelumnya, Pmax dan Pmin. Baik, saudara-saudara sekalian,
Kita lanjutkan ke berikutnya, ya, ke berikutnya, yaitu daya dukung lateral tiang. Nah, seperti pada di depan tadi, ya, kalau tiangnya itu semua tegak, maka seluruh gaya horizontal ini akan diterima merata oleh tiap-tiap tiang, ya, gitu ya. Semuanya akan diterima secara merata. Tentunya kalau ada PL gap-nya ya, semua ini. Jadi sebesar H per N untuk setiap tiang. Ingat, ini berbeda dengan yang tiang miring tadi. Jadi kalau ini tiangnya tegak, ini gayanya ke sana, tegak lurus terhadap tegak lurus terhadap tiang. Jadi tidak ditransfer menjadi gaya aksial, bukan, tapi ini memang akan diterima secara lateral oleh tiang ini, tiang sendiri. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya tentunya kalau awalnya tadi tiangnya itu seperti ini di sini, ini adalah asnya gitu ya, as tiangnya tegak lurus. Nah, kalau ada gaya horizontal, karena dia mempunyai elastisitas tertentu baik tanahnya maupun tiangnya, maka ini akan terjadi deformasi horizontal. Ya, pergoyangan ada deformasi horizontal sebesar tertentu. Nah, nanti pun bisa dihitung berapa gitu ya, baik hitung manual maupun dengan program komputer. Nah, adapun karena adanya deformasi akibat gaya lateral ini, nanti kira-kira tiangnya itu akan meliuk seperti ini, ya, akan meliuk seperti ini, ya. Ada pergoyangan seperti itu, dan seolah-olah nanti akan hampir sama dengan terjepit pada tanah pada tertentu. Jadi nanti jadinya seolah-olah seperti ini. Nah, seolah-olah ini kan ada deformasinya ya. Nah, ini deformasi. Seolah-olah ini ada jepit di sini. Nah, yang ini yang kita tidak tahu. Kalau misalkan ini tanahnya di sini, ini berapa panjang jepitnya? Nah, ini yang nanti dihitung ya untuk mencari H-nya. Nah, artinya apa? Artinya selain dengan prinsip seperti ini kita tahu selain gaya, jadi tiang itu selain punya daya dukung terhadap vertikal, maka tiang itu juga bisa dihitung berapa daya dukung horizontalnya. Ya, daya dukung horizontalnya berapa? Ini juga punya, setiap tiang punya. Ya, jadi tergantung dari jenis tanahnya, kekakuan tanahnya, dan tergantung jadi dari bahannya dan kekakuan bahannya. Ya, bahan tiang maksudnya. Jadi gabungan antara kekakuan tiang, bahan tiang dan kekakuan tanah yang di tempat itu akan menentukan berapa besar daya dukung lateral sebuah tiang. Di dalam teorinya akan terlihat seperti ini dalam buku Prajadas ya, Principle of Foundation Engineering tahun 2000, cetakan 2011 ya, dianalogikan seperti ini. Ini adalah sifat alamiah variasi dari pile deflection, deformasi kan, momen dan bidang geser. Yang A, yang ini adalah untuk rigid pile, yaitu tiang kaku. Yang ini untuk elastic pile. Nah, jadi kalau misalkan ini ada tanah, di sini ada pile untuk tiang kaku. Kalau ada gaya momen, kemudian ada gaya horizontal, ini disebut sebagai kige ya, kige, ya geser ya. Contoh ini. Ini adalah momen dan ini adalah kedalaman, maka kira-kira yang akan terjadi kalau tiangnya kaku, maka nanti tiangnya akan menjadi miring seperti ini dengan pada titik putar tertentu. Dan tentunya ini nanti di badan tiang ini, kalau saya ingat MACTEC, nah nanti akan ada bidang gesernya seperti ini dan ada bidang momennya seperti ini. Artinya apa? Kalau seperti ini bidang puncak momennya ini berarti pada tiang di sini kalau ada ini momennya yang paling besar di sini maksimum. Momennya, kapasitas momennya nanti kita tinggal cek apakah kapasitas momen tiang itu memenuhi
syarat atau tidak. Ya, seperti yang di brosur-brosur atau kita bisa hitung sendiri dengan ilmu mekanika bahan. Adapun untuk elastic pile, karena ini nanti panjang dan elastik, maka defleksinya akan seperti ini, ya seperti ini, ya. Kemudian momennya akan seperti ini, jadi berarti momen terbesar ada. Ingat, momen terbesar ada di defleksi terkecil, ya. Masih ingat ya McTech ya. Ini juga momen terbesar ada di defleksi pada kedalaman Z tertentu kalau ini. Ini Z tertentu. Oke, karena elastik maka seperti ini. Nanti ini ada jepit relatifnya seperti apa di situ. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran skematik yang disampaikan oleh Broom tahun 1964. Ini sebenarnya berarti ini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, ini dibagi seperti ini, ada 4 gambar. Yang sebelah kanan adalah istilahnya fixed atau rest pile atau restrained pile. Yang sebelah kiri adalah free, ya, free pile. Maksudnya restraint ini restraint kan berarti pada saat digeser ini tidak ada rotasi di ujungnya karena ini ditahan oleh pile cap seperti itu, sehingga ini hanya ada pergeseran saja. Ini pergeseran. Sebaliknya kalau yang sebelah kiri ini pada saat ada gaya horizontal ini boleh ada rotasi dan deform. Ini kan berarti ada pergeseran ke sana dan ada rotasi. Kemudian ini gambar juga dibagi dua, atas dan bawah selain kiri kanan ya. Apa yang atas? Yang atas adalah tiang pendek, yang bawah adalah tiang panjang. Tiang pendek ini berasosiasi dengan rigid tadi pile sebelum seperti ini ya. Rigid pile yang bawahnya adalah elastic pile yang panjang, hampir sama dengan itu. Nah, maka kalau tadi secara umum kan disampaikan seperti ini, ya, maka ini kalau disampaikan lebih rinci lagi, maka bentuk antara reaksi tanah, momen lentur, reaksi tanah itu sama dengan bidang D ya. Ini reaksi tanah sama momen lenturnya berbeda antara yang restrain sama free pile. Juga begitu untuk tiang ya, yang panjang yang bawah ini bentuknya juga berbeda antara yang free sama yang restrain pile. Ya, bisa dilihat seperti ini dan ini maksimumnya berapa. Nah, namun untuk mengetahui keseluruhan ini memerlukan perhitungan dengan tabel yang khusus. Kalau untuk satu jenis tanah, kalau misalnya tanah berlapis-lapis, perlu dihitung dengan program komputer. Nah, ini masih juga teorinya Broom. Yang ini tadi adalah untuk tanah tidak berkohesi. Tanah tidak berkohesi itu apa? Ini tanah pasir ya. Tanah pasiran atau pasir atau cohesionless ya. Cohesionless karena pasti gak ada kohesinya. Kohesi itu kan lekatannya. Kalau yang ini sama dengan ini persis, cuma ini adalah untuk tanah kohesif. Tanah kohesif itu tanah apa? Tanah lempung. Ya, tanah lempung atau clay bahasa Inggrisnya. Nah, kalau lempung kecenderungannya seperti ini. Ini sama. Yang kiri free pile, yang kanan restrain pile, kemudian yang atas adalah tiang pendek atau rigid pile, yang bawah adalah tiang panjang atau elastic pile. Ini bisa dilihat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari berapa kapasitas maksimumnya sebuah tiang mampu menerima gaya horizontal. Jadi misalkan di tanah ya, ini tanah, ini saya punya tiang nih, tiang seperti ini.
Nah, ini berapa mampu menerima ini dituliskan QG ya. Kalau dalam ini dalam metode Brownies, oke. Ini maksimumnya berapa? Nah, ini bisa dihitung. Berapa ton? Nah, ini bisa dihitung. Bisa dihitung dengan salah satunya menggunakan teori Bloom. Jadi ini kapasitas lateral tiang ya. Jadi bukan, kalau biasanya kita kan menghitung kapasitas vertikal nih, bukan ya. Jadi ini kita menghitung yang kapasitas lateral tiang. Jadi arah gayanya tegak lurus dengan aksialnya tiang. Nah, sebelumnya yang ini untuk tanah pasir itu kan nilainya ada V, maka kita ada parameter KP yang dihitung dengan ini tangan kuadrat plus 45 plus V. V ini apa sih? Ini adalah sudut geser dalam yang didapatkan dari tes lab ya. Tes lab dari tes reaksial. Nah, nanti tanah itu ada V-nya. Kemudian ini ada parameter CU. Ini adalah parameter kohesi. Ini juga didapatkan dari tes lab, yaitu sama dengan 0,7 QU bagi Fs. Fs-nya diambil 2, maka ketemunya seperti ini. Nah, QU apa sih? QU juga dapat dari tes lab, dari unconfined compression test. Nah, ini kalau masih bingung apa? Ini biasa, pokoknya ini dapatnya dari tes lab, nanti dapat daripada mana? Kalau dari tabel hasil tes lab nanti akan ada QU-nya, tinggal dipakai saja. Ya, oke, baik. Yang perlu diperhatikan ini berarti ini ada parameter KP, ini ada parameter CU. KP itu adalah koefisien dari tekanan tanah pasif. CU adalah antrian cohesion atau kohesi dalam kondisi antrian. Kohesi itu lekatan tanah dalam kondisi antrian. Nah, dengan metode Bloom ini, untuk yang ini adalah cara mencari besarnya daya dukung lateral untuk tiang pendek ya. Untuk tiang pendek. Nah, maka berapa nilai QU-nya? Ini ada dua. Yang ini adalah restraint pile atau pile-nya kalau ditahan dengan pile cap, sehingga kalau ada gaya horizontal tuh dia hanya translasi saja, momennya ditahan ya. Kalau yang ini adalah istilahnya free headed pile, itu kalau ada gaya horizontal dia bisa melengkung seperti ini. Jadi tidak hanya translasi, tapi kepalanya tidak ditahan sehingga bisa rotasi. Nah, ini ada membedakan. Caranya bagaimana? Nah, misalkan nanti diketahui kondisi panjangnya restraint pile, nah, misalkan ini ya, ya maka kita lihat aja yang grafik yang ini, yang hitam aja ini. Ini nggak usah diabaikan yang berarti restraint kan yang hitam aja. Nah, tapi ini ada dua ini. Ini A, ini B. Ini maksudnya apa? Yang A ini adalah untuk tanah pasir, yang B ini adalah untuk tanah lempung. Jadi yang ini untuk tanah pasir, ini untuk tanah lempung lah. Gimana menentukan tanah itu pasir atau lempung? Ya dilihat aja di deskripsinya waktu ngebor dulu. Tanahnya kan pasir kelempungan, ya berarti kan tanahnya pasir atau lempung kelanuan. Kalau ingin melihat lebih detail lagi, tinggal lihat di klasifikasi tanah yang dulu diajarkan pada waktu metan ya. Dari ayaan, dari nanti definisi tanahnya jelas itu dia itu pasir atau lempung. Ya, kalau pasir kita pakai grafik yang A, ini ya lempung pakai grafik yang B. Ini adalah lempung. Nah, kalau kita tahu panjang tiangnya itu berapa, ya kondisinya restraint, kemudian kita tahu berapa diameter tiangnya ini, D-nya ini. Nah, maka kita bisa mengetahui berapa kapasitasnya ini. Bisa langsung tahu. Bagaimana caranya? Nah, tinggal dilihat dari L per D-nya dulu. L-nya tahu, D-nya tahu, misalkan, oh L per D-nya 4. Ya, tinggal tarik aja di sini. Atau 6 ya, biar tahu ya. LD per-nya 6. Maka tinggal tarik aja ke sana. Jadi ini apa namanya? Panjangnya cuma 6 kali diameternya. Ini kan makanya ini tiang pendek ya.
Tinggal tarik aja ke sana gitu misalkan ya. Oke, tarik aja ke sini ke sini. Nah, ini kan ada angka. Ya, ada angka. Angka ini berapa? Kalau ini 0, ini 40, ini mungkin 60 ya. Ini berarti katakan 50 ya. Maka kita tahu nilainya ini. Nah, ini tuh sama dengan ini ya, ditulis ulang ini. Maka ini sama dengan 50 ya, sama dengan 50. Nah, yang dicari apa? Yang dicari kan QU-nya ini tadi kan. Nah, ini kan ada diameter sudah ada, gamma tanah sudah ada, diketahui. KP-nya bisa dihitung. Ya, yaitu tangan kuadrat ini tadi yang sebelumnya tadi, ini KP ya. Ini KP-nya bisa dihitung ini. Maka semua ini angkanya ada. Ini angkanya ada semua, ini 50. Maka ya QU tinggal K kalikan gamma kalikan D pangkat 3 dikalikan 50. Ketemulah QU-nya berapa kilonewton. Tinggal begitu saja ya. Nah, kalau untuk free heated file ini mungkin hampir sama juga, cuma grafiknya banyak ya. Grafiknya banyak itu apa ya? Karena ini ada gaya eksentrisitas. Jadi kalau tanahnya itu di sini, nah ini tiangnya masih muncul gitu. Nah, tambah E. Kalau E-nya semakin panjang, otomatis daya dukungnya semakin rendah. E-nya semakin pendek, berarti daya dukungnya semakin tinggi. Nah, ini adalah E per L. Kalau E per L sama dengan 0, berarti ini kan E-nya 0, mepet di sini. Ya, kalau E per L-nya ada, dan seterusnya makin panjang, berarti pakai grafik ini 0,4, dan seterusnya. L adalah panjang tiang. Tinggal dilihat seperti itu. Sama persis dengan kalau yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini clay. Kalau clay tidak bedanya apa? Tidak pakai KP, tapi pakai CU. Kalau L per D-nya tahu, tinggal tarik ke sana aja. Misalkan, tarik ke situ. Ya, misalkan ini 20, ini 10. Berarti ini kan 25 ya. Ini 25 katanya 28 misalkan ya. Oh, ini sama dengan 28. Kalau CU-nya ada, D-nya ada, kan tinggal tahu. GU sama dengan 28 kali CU kali D kuadrat. Nah, itu adalah GU. Apa itu GU? GU adalah kapasitas lateral dari daya dukung tanah. Kapasitas lateral dari sebuah pile yang ditancapkan di dalam tanah. Baik, yang ini untuk tiang pendek. Nah, kalau untuk tiang panjang, ya, umumnya ya, ini yang paling penting. Umumnya kalau tiang untuk bangunan-bangunan itu kan tiang panjang semua, panjang, yang panjang 6 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter itu, ya 10 meter, 12 meter itu sudah tiang panjang semua. Nah, kalau tiang panjang, kita juga harus tahu ini momen M yield-nya, momen tiangnya. Ya, jadi waktu di pertemuan pertama kita lihat bahwasanya kapasitas tiang itu, sebuah tiang itu ada kapasitas momennya, M yield-nya. Bisa juga dihitung dengan seperti ini, MY sama dengan S kalikan FY. S adalah section modulus of file section. Ingat mekanika bahan ya, section modulus sama dengan momen inersia, ada hubungannya momen inersia dengan Ymax ya. Maka 3 itu ya. Maka 3 ini stress yield. Atau kalau kita pakai spoon file tinggal lihat aja momen yieldnya berapa, momen ultimate, momen cracknya berapa, tinggal dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan. Nah, kalau momennya sudah tahu, ada sebuah tiang, kemudian diameter, ini gamanya kan ada, KP juga bisa dihitung seperti tadi, tangan kuadrat 45 min V per 2, maka angkanya ada, misalkan ketemu 10, nah kita tinggal tarik aja ke sana. Kalau restraint file, maaf ini harus agak terus. Nah, tarik lurus ke sana, akan ketemu 10 gitu misalkan aja ini. Ditarik ke mendatar aja ke sana. Nah, 10, 100 katakan ini mungkin 15 ya. Oke, ini 15. Maka ketemu sama dengan 15. Gitu ya. Kalau KP-nya ada, gamanya apa, tinggal maka QU ini adalah 15 kali KP gamma di per 3. Maka sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Seperti itu. Nah, kalau preheated file, ini sama.
yang sebelumnya. Ini grafiknya ada banyak, ini ada kalau ada eksentrisitasnya. Ya, kalau ini 0 di sini, kalau E-nya 1, E per D 1 di sini dan seterusnya. Nanti tinggal lihat grafiknya menurunkan. Intinya semakin besar E-nya atau jaraknya terhadap tanah ini, ya, maka dia daya dukung lateralnya semakin kecilnya. Ini E-nya ini ya. E-nya. Oke, yang sebelah kiri adalah untuk tanah pasir, sebelah kanan adalah untuk tanah lempung. Sama dengan yang tadi, kita dengan menggunakan CU saja. Kalau MY-nya ada, D-nya ada, maka ketemu. Ya, tinggal dari sini, tarik ke sana untuk restrain file, tarik ke sini. Misalkan ini ketemu 20, 30, mungkin ini 25 ya, mungkin ya. Misalkan sini sama dengan 25. Kalau CU-nya ada, ini kan dari data lab ya, CU-nya ada, diameternya otomatis ada, kuadrat, tinggal QU sama dengan 25 kali CU dan D. Ya, ini adalah cara mencari daya dukung lateral sebuah tiang dengan metode Broom, baik untuk tiang panjang maupun pendek, baik untuk tanah berpasir, kepasiran maupun tanah lempung. Nah, ini tadi yang kita cari adalah baru daya dukung horizontalnya. Untuk deformasinya ini juga bisa dicari ya. Ya ini kan setiap gaya ini kan kalau ada gaya kan bisa ada deformasi ini. Berapa ini juga bisa dicari dengan metode Broom. Jadi yang dicari adalah deformasi di puncaknya saja. Ini ya di sini aja. Jadi bukan per yang bawahnya belum tahu. Ya, ini di puncaknya saja. Berapa deformasinya di puncaknya saja ini dengan metode Broom bisa dicari. Namun sebelum kita lihat grafik ini maka ada beberapa istilah jadi kekakuan gabungan atau simbol-simbol lain, yaitu ini ada theta, ini ada lagi istilahnya K, ini adalah beta. Ini harus dicari dulu biar tahu termnya. Theta ini adalah faktor yang menentukan panjang daya jepit ya, daya jepit itu. Ini akar pangkat 5 NH E. E ini adalah modulus elastisitas dari tiangnya, P itu adalah pile, ini adalah momen inersia dari pile, ini adalah faktor kekuatan hampir mirip dengan mod yang setara dengan modulus elastisitas dari tanah, tapi ini bukan modulus elastisitas ya namanya, NH ya, NH. Nah, ini gabungan antara modul elastisitas dan kekakuannya. Ini menunjukkan kekakuan. Jadi ini adalah faktor kekakuan tanahnya, ini adalah faktor kekakuan dari filenya. Nah, nanti ada ini. Ini kemudian ada nilai K adalah perbandingan pressure persistence, bisa dilihat dari tabel ini. Nah, ditentukan oleh nilai QU yang tadi dari hasil unconfined compression test. Nanti ringnya bisa diambil seperti ini, tinggal dimasukkan. Nah, kemudian ada lagi term beta. Beta itu hampir sama dengan tadi, yaitu untuk kekakuan. Yang ini adalah kekakuan pile, tiang ini adalah kekakuan dari tanahnya. K-nya itu yang ini. Nah, K-nya yang ini. Adapun D adalah diameter tiang. Nah, dengan begitu, maka nanti kita bisa mencari besarnya gaya deformasi yang ada di puncaknya, yaitu kita cari dulu ini panjangnya, tapi ini panjang bukan dalam meter, tapi dalam dimensionless dan nggak ada dimensinya karena ini ada dikalikan dengan faktor theta ini tadi. Ini tadi. Yang ini tergantung dari kekakuan tanah dan jepitnya. Ini sebenarnya satuannya sudah meter ya, satuannya sudah meter. Tapi kalau dikalikan dengan dimensionless ini berarti ini kan perbandingannya. Ya, perbandingannya. Ini berapa theta L-nya kan gitu ya. Berapa theta L-nya. Kalau L-nya tahu, theta-nya tadi tahu. Kalau L kan tinggal panjang ya. Maka ini tinggal dikalikan. Kalau bukan sudah tahu. Kalau misalkan restrain pile, ya berarti ada pile cap yang menahan momennya. Tinggal tarik sini, tarik ke sana. Nah, ini 2, ini 1, mungkin ini adalah ini 0,5. Nah, maka ini sama dengan 0,5
Nah, ini tinggal dimasukkan angka NH-nya berapa, E-nya berapa, E-nya berapa, maka nanti akan ketahuan. Berarti X yang kita cari kan ini XZ pada Z sama dengan 0, berarti kan pergeseran puncak tiang. Ini tinggal ini 0,5 dikalikan itu, terus dibagi ini semua dibawa ke sana. Maka ketemulah angkanya ini. Ya, ketemu angka seperti itu. Yang sebelah kiri A ini adalah untuk sen, pasir. Sebelah kanan ini adalah untuk clay. Ya, untuk lempung. Sama. Ya, kalau lempung kan menggunakan KDL. Apa sih KDL itu ya? Ini lihat yang di belakang tadi ini ya. Ini ada K, L panjang, D adalah diameter tiang. Gitu. Kalau misalkan di sini beta kali L-nya berapa, tinggal taruh sini. Karena beta itu berasosiasi dengan tanah clay ya. Misalkan ini ketemu 2, maka ini kan sama dengan 2. Nah, nanti ini yang kita cari apa? Yang kita cari adalah pergeseran di ujungnya. Nah, ini gayanya di apa namanya? Gaya di puncak. Ini ya, kan sama ya. Kiki ini adalah gaya horizontal yang terjadi di tiap tiang itu berapa? Dikalikan dengan 2, dibagi dengan KDL, maka dia akan ketemu XZ. Seperti itu. Nah, ini cara lain yang lebih sederhana. Prinsipnya hampir sama. Kalau kita punya tiang elastik seperti ini, maka ini adalah sama dengan tadi ya, istilahnya eksentrisitas yang ada L. Kalau ada gaya momen sama horizontal, maka ada melengkung seperti ini. Maka ini seolah-olah ada jepit di sini. Nah, kalau disederhanakan akhirnya menjadi gini. Dan jepit, di sini ada momen. Ya, otomatis kalau terjepit kan ada, kalau ini ditarik kan ada momen. Sehingga momen ini apa? Momen ini sama dengan gaya kali jarak kan? Ingat, magtek M ada dengan ZF tambah E. Ya, momen ini adalah, ini kan gaya H, kalikan ini lengannya kan E ditambah dengan ZF. Ya, ZF. Kalau kita tahu momen berapa, momen tiangnya berapa, momen cracknya berapa, atau momen ultimate-nya dari tabel tiang panjang, kita tahu ZF-nya, kita tahu E-nya, maka HU ini gaya berapa, gaya horizontal bisa dicari. Ya, bisa dicari, tinggal dibagi saja. Nah, karena ini semua sudah ada angkanya. Nah, cuma hanya saja yang sulit itu mencari ZF. ZF itu adalah panjang jepit relatif. Ya, panjang jepit imajiner relatif yang tergantung dari kekakuan tanah dan kekakuan filenya. Nah, untuk selanjutnya ada 2 cara mencari ZF. ZF untuk tanah stiff sampai first consolidated clay, berarti kan ini untuk clay ya, lempung, untuk lempung ya, untuk lempung yang OC, over consolidated soil. Saudara masih ingat dulu waktu mekanika tanah diajari konsolidasi, ada OC soil, ada normally consolidated soil, ada NC soil. Nah, kalaupun yang berikutnya ini, yang rumus kedua mencari ZF atau panjang jepit relatifnya ini. Nah, ini yang kedua adalah untuk granular soil atau normally consolidated soil, ini NC soil atau granular soil. Granular apa ya? Pasir, ya lempung, ya. Maaf, pasir atau kerikil. Nah, kalau lempung OC di sini, kalau lempung NC di sini. Rumusnya hampir sama, yang atas ini 1,4 kalikan R, yang bawah 1,8 kalikan T. Nah, berarti ada beda, satunya pakai R, satunya pakai T. Yang disebut sebagai R ini adalah stiffness factor, faktor kekakuan. Nah, saudara ingat kan ini kan tadi hampir mirip theta di depan tadi ya. Itu akar 4, akar pangkat 4 EI per K. EI ini adalah modularitas dan momen inersia tiangnya, K adalah ini sama dengan K1 dibagi 1,5.
Nah, K1-nya dari mana? K1 nanti dilihat dari tabel yang akan saya sampaikan berikut. Yang adapun ini, yang T ini adalah angka pangkat 5 EI per NH. NH-nya dari mana? NH-nya dilihat dari tabel. E adalah modulus resistance tiang, I adalah momen inersia tiang. Ini adalah tabel K1. Ya, K1 tadi yang kan lihat dari tabel kan. K1 ini tadi. Dari mana tabel? Ini kan ada dua nih, ada K1 atau NH. Masing-masing dilihat dari tabel. Dilihat saja ada tabel dari sini. Ini adalah K1 yang ini cari, ini adalah K1 yang direkomendasikan, yang ini dalam range ya. Ini rata-ratanya lah. Kalau bingung berapa angkanya pakai ini aja atau pakai ini. Nah, pakai mana? Apakah pakai 108 atau pakai 54 atau pakai 27 atau pakai ini kan beda satuan. Ini meganewton per meter kubik, ini adalah tons per feet. Pakai yang mana? Itu tergantung apakah tanahnya stiff, ada very stiff, berarti stiff itu kaku, very stiff sangat kaku, apa keras. Nah, itu dilihat dari mana? Taunya stiff, dilihat dari nilai CU-nya. Ya, dilihat dari CU. CU ini dapat dari mana? Ini dari on-confined compression test. Ya, dari nilai CU tadi. Dilihat dari tabelnya. Kalau dia ada di stiff, berarti ringnya sini. Kalau dia ada di angka segini, berarti kalau dia 300, misalkan ya, kalau 300 maka dia termasuk di sini. Kalau dia 150 berarti kan masuk di sini. Tinggal dicari angka di sini yang dipakai. Nah, ini adalah cara mencari K1. Nah, cara mencari NH bagaimana? Sama. Apakah tanahnya itu loose? Apakah lepas ya? Atau pakai ini padatnya sedengan, medium dense, ini atau tanahnya padat. Nilai NH-nya bisa dilihat ini ada dua baris. Yang ini untuk kering atau lembab, tanah kering atau tanah lembab. Kalau ini untuk submerged soil, berarti ini saturated. Kalau tiang panjang itu berada di tanah kepasiran yang terendam air. Yang terendam air. Nah, ini yang terendam air bisa dilihat yang di grafik bawah, yang kering atau lembab bisa dilihat di sini. Nah, loose, medium dense atau dense biasanya dilihat bisa dilihat dari nilai NSPT-nya. Ya, dari nilai NSPT-nya. Maka kalau itu kita tinggal cari, oh kalau rendam air di medium dense saya tinggal ambil ini. Ya, kalau di tanah yang padat rendam air tinggal cari. Nah, ini untuk yang pasir ya, untuk yang pasir. Sedangkan untuk yang OC soil, maaf, untuk yang normally consolidated soil range-nya bisa diambil antara 350 sampai 700. Kalau untuk soft lebih organik tinggal ini ya. Ini teorinya akhirnya kelihatannya lihat tabelnya rumit ya, tapi tinggal lihat tabel saja sebenarnya. Nah, kemudian ini tadi kan di depan ya, di depan saya akan menulis ini, masih ingat ini. Nah, ini M kan sama dengan gaya kali jarak kan, gayanya H, jaraknya kan ZF plus E. Ya, maka ini bisa dibalik. H sama dengan M dibagi ya ZF plus E. Kan tinggal ini saja ya. Nah, ini sama dengan yang ini tadi. Nah, H sama dengan M bagi ini. Nah, ini dicari H-nya berapa. H-nya berapa. Kalau ZF-nya tadi kan sudah tahu, maka bisa. Cuma ini ada bedanya antara free sama fixed sama ya. Nah, tadi kalau free itu seperti ini. Ada yang ini ada gaya HU, ini melengkung begini, jadi bisa rotasi. Ini adalah free. Kalau fix headed, ini tanah ya, maaf, ini tanahnya misalkan seperti ini. Jadi ini ada bloknya gitu, ini dikaya, maka dia hanya geser saja begini. Nah, dia tidak berotasi. Yang ini adalah free.
head itu kepala, head file, kepala file. Ini adalah fix head file ya. Kalau ini bedanya cuma ini dikalikan 2 karena ada pengakunya, ini bisa dikalikan 2. Nah, ini kalau contohnya praktisnya itu tadi yang cara ini saudara bisa buat Excel-nya. Intinya kan cuma 3 tahap tadi ini ya. 3 tahap. Yang satu ini adalah mencari ZF-nya dengan rumus tertentu. Ini adalah tabel NH, ini adalah tabel untuk mencari K1. Kemudian kita tentukan apakah itu free atau fixed header, tinggal dimasukkan aja. Kalau ZF-nya sudah ketemu, maka HU-nya bisa dicari. Sebelah kanan kita bisa bikin Excel, maka tahap pertama kita nyari dulu I-nya berapa, E-nya berapa, bisa dengan tabel atau bisa kita hitung sendiri. Kalau lingkaran ya, seperti I-nya berapa bisa dicari. Kemudian untuk mencari panjang jepit atau ZF, ini kan mencari ZF sebenarnya. Maka CU-nya berapa? Misalnya, oh CU-nya sekian, 6,7 ton per meter persegi. Berarti ini kan 6,7. Nah, ini masuk kategori soft ya, antara 350 sampai 700 ya. 6,7 ini kan 6,7 ton per meter persegi, itu kan kurang lebih sama dengan ini ya, di antara ini maka CU-nya antara ini soft soil itu dia berada di sekitar sini, maka saya ambil nilai yang 700. Ini tinggal dimasukkan aja NH-nya 700. Nah, karena tadi ini pakai senti, maka ini pada satunya kilometer, maka dikonversi dulu ke sini. Nah, ketemu ini adalah NH-nya. Tinggal dihitung saja. Nah, ini T-nya kan ini ya. T-nya sama dengan sistem faktor akar pangkat 5 I per NH, dihitung ketemulah ini 300 cm. Karena ini kan sudah dalam kilogram senti, ini senti, maka ketemu dalam senti. Dalam satuan panjang. Ini ya, satuan panjang ini. Nah, itu kemudian panjang jepit ZF sama dengan 1,8 kali T. Ini ketemulah 543,2 cm. Jadi sekitar 5 meter. Maksudnya ZF itu mana sih? Ini. Panjang jepitnya ini. Panjang jepitnya itu 5 meter. Jadi seolah-olah saya punya ini ya, fixed ya, ini file. Ini tekan sana, ini kan seret begini. Nah, ini kan ZF-nya ya. Ini 5 meter panjangnya. Padahal sini kan ada momen kan ya. Momen sama ini ada HU. Berarti HU kali panjang jepit sama dengan ini. Nah, karena berada di atas tanah, E-nya 0, HU-nya 2, kita punya rumus HU karena fix ya, fixed ini. HU 2, maka MU-nya tahu dari mana? Dilihat dari tabel tiang. Momen crack-nya ada berapa? Kapasitas momen tiang berapa? Dimasukkan ke sini. E-nya 0, ZF-nya sudah tahu dari sini tadi. Nah, masukkan maka tahu HU. Berarti kapasitas lateral satu buah tiang dalam kondisi seperti ini 12,96 ton. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka tiangnya tidak akan patah, tidak kuat. Ya. Ini ada cara lain, mungkin tidak perlu saya sampaikan terangan di sini, bisa dilihat lagi sendiri. Nah, seterusnya. Yang ini adalah buckling. Ya, buckling itu apa sih? Kalau ada gaya, ini ada baik kritis sehingga dia nggak ketekuk gitu ya. Nah, tinggal masukkan aja untuk ngecek ini. Misalkan ini ada tiang berada di tanah keras, kemudian ini sangat lunak, maka kita perlu cek bucklingnya. Tinggal masukkan E, I, nah, tapi ini ZF-nya harus dihitung dulu ya. ZF-nya dengan cara yang tadi.
Baik, nanti untuk memperdalam silakan mempelajari yang ini tadi ya, terutama yang saya sampaikan ini, dengan saudara mungkin mencoba beberapa dimensi tiang atau beberapa nilai CU, nanti akan mendapatkan feeling bagaimana pengaruh kekakuan tiang atau mungkin tiangnya dirubah ya dimensinya terhadap daya dukung horizontal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.